Coba ke sana bergabung, ke sana bergabung. Bapak, Apa yang dirasakan, Pak? apa yang dirasakan Pak? Nah, saya udah tahu. Ya wis nyanyong lu ngasih orang Loh, 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 nyong lu nyong di kongkon kie ben orang nyambut gawe ben uri PDW kan lunga bae. Mau kemana itu? Mau kemana? Mau jaga-jaga, Pak, jaga. Besok Bapak datang. Besok Bapak datang. Sujudlah di kaki ibumu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listrik Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini markas Mata Langit kedatangan tamu jauh dari Jawa Tengah, tepatnya dari Kebumen, yaitu keluarga Ibu Siti dan putranya Mas Handoko. Jadi Ibu Siti ini ingin bersilaturahmi sama Panglima Langit karena putranya Mas Handoko ini menurut Ibu mengalami hal-hal yang di luar nalar gitu. Nah, hal-hal di luar nalar itu seperti apa? Ibu bisa ceritakan, Bu? Ya seperti sering marah, Emosi ya? ya emosinya tinggi. Kalau ditanya jawabannya nggak lurus, maunya kerja tapi maunya sendiri, nggak mau disuruh. Ini sebagai bahan informasi, jadi Mas Handoko ini pernah bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar, guru olahraga. Nah, kejadian keanehan yang Ibu lihat itu terjadi ketika beliau masih menjadi guru. Iya, Sering katanya Ibu sering diam gitu. iya pendiam. Diamnya itu melamun apa gimana Ibu? Kalau ditanya pun diam saja. Katanya kalau mau ngomong nggak perlu. Oh, jadi hanya berbicara seperlunya. Iya, cuma jawabannya iya, iya, iya terus. Jadi keluhannya itu seperti tidak wajar karena dulunya beliau nggak seperti itu. Iya. Terus apa lagi Bu? Kalau ngomong tinggian, seleranya tinggi banget. Misalnya cerita kerja apa cerita uang ke atas. Misalnya uangnya banyak banget apa mau ingin beli ini, ingin beli itu kayak gitu. Yang mahal-mahal yang nggak bisa nurutin saya. Iya, iya. Tapi beliau misalkan udah keluar nih dari tempat kerjanya, dari profesi guru. Apakah ada pekerjaan lain? Kata Ibu sering ikut orang kerja. Ya kalau ada orang kerja sih kepengennya kerja, tapi nggak ada yang nyuruh. Soalnya kalau kerja ini belum istirahat, ini udah ngerokok duluan. Oh. Jadi nggak seperti teman-temannya ya. Jadi misalkan ada yang kerja bangunan dia ikut bantu kerja, Iya, tapi ikut kerja. yang lain Maunya belum ikut istirahat kerja. dia udah istirahat duluan, Iya. merokok gitu. Jadi akhirnya nggak seneng lah temannya nggak ada yang nyuruh. Tadinya sih disuruh-suruh kayak gitu, tapi itunya biasa-biasa aja, nggak peduli. Misalnya walaupun temannya belum berhenti kerja, dia udah berhenti kerja duluan. Terus kata Ibu sukanya merokok nggak berhenti ya? Iya, merokoknya kalau habis bikin lagi, habis bikin lagi. Satu hari habis berapa bungkus? Nggak tahu. Sampai nggak kehitung mungkin ya. Iya. Kalau Mas Handoko apa yang dirasakan Mas Handoko? Ya biasa saja. Yang menurut Mas Handoko, Ya, kok janggal-janggal aku ya. sekarang begini ya, nggak kayak dulu ya, merasa nggak? Merasa tambah hitam, misalnya kan kerja di Oh perusahaan. gitu ya, kerjanya apa emangnya? Ya mencari nafkah lah. Namanya juga di sawah, cuacanya panas, jadi ya kembali kulitnya pada ngelotok begitu, ngelodoki lah istilahnya. Kok suka Tambah tapi? hitam, ya. Tapi kerja di sawah suka? Ya suka mau Karena gajinya gede ya? Berapa sih di gajinya? Di sawah ya nggak besar amat, paling besar ya sekitar 50, proyek aja 50 50, per hari. 50.000. Iya. Oh, yang katanya gajinya miliaran tuh di mana kerjanya? Ya itu konser. Oh, Kalau mau konser. misalnya diadakan konser. Mm-mm. Nah habis konser mungkin langsung miliaran, 30 miliar atau berapa itu konser nanti kan. Nah itu di dalam konser tuh Mas Handoko sebagai apanya? Oh itu belum. Oh belum, baru mau konser. Ya misalnya ada yang mau misalnya sebagai apa lah itu. Ya mau kerjanya juga di sawah. Terus katanya hari ini tadi pertama kali ke Jakarta ya? Sudah lama nggak ke Jakarta? Ya baru pertama. Oh baru pertama, memang belum Ya, pernah? ya belum pernah. Oh, cocok nggak yang dilihat dengan yang sebelumnya dilihat di TV? Oh ya Jakarta cocok. tuh ibu Iya. kota seperti apa? Ya cuacanya sih hijau, reboisasinya bagus sih, pertumbuhannya, tanaman pohonnya bagus, pembangunannya juga bagus. Kalau ada masukan sih mungkin yang memberi masukan, Oh, ini masukan misalnya ke pemerintah nih ceritanya. Gimana ya masukannya? masukannya ya misalnya sumur gas atau apalah, perbanyak katanya kan pindah ke
tugas, tapi nyatanya belum. Oh. Di desa juga belum ada, kecamatan belum ada. Oh gitu. Iya. Jadi beliau ini mungkin banyak ini ya apa angan-angannya gitu. Ya Terlalu mungkin tinggi ya. disuruh memikir. Jadi di rumah pun ditanya. Jadi setiap harinya itu selalu langsung. Langsung gimana mas? Jadi kalau misalnya dari ditanya ya, keluar rumah dari mana, itu kan jawabannya langsung. Dari sawah. Sudah mandi, kan saya melakukan mandi langsung. Jawabannya apa? Ya mandi ya. Oh sudah gitu. Iya. Jadi seolah-olah kayak siaran langsung. Oh siaran langsung. Iya, misalnya ambil katakan apa yang diambil. Misalnya diambil pisau, misalnya berambang, bumbu masak atau apa. Kan otomatis langsung air, langsung. Kalau kita minta sama siapa coba? Baik, mungkin ibu juga merasa ya Bu, bahwa komunikasi mungkin sudah tidak terlalu nyambung lagi gitu ya Bu ya. Iya. Panglima mungkin bisa langsung dipantau nih apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Handoko ini. Karena sebenarnya beliau nggak sakit ya kan, sehat gitu. Kalau ngeliat fisiknya juga. Kalau menurut pantauan secara batin, saya melihat beliau ini terkurung dalam satu wadah gelap sekali, nggak bisa keluar dari tempat itu. Jadi yang terjadi di alam nyatanya, di alam kita manusia, jadi bukan dirinya lagi. Jadi saya melihat beliau udah hidup dalam sebuah hayalan yang menurut apa yang dia pikirkan, tapi menurut yang kita dengar itu udah melenceng ya, dan tidak berarah lagi, baik dari segi komunikasi, perkataan, dalam arti sudah tidak nyambung gitu. Seolah-olah kayak ngelantur ya. Kakinya terikat, kepalanya terpaku, ada sosok yang rambutnya acak-acakan, nggak pakai baju, dan makhluk itu jalan sana jalan sini, ngomong-ngomong sendiri. Nanti saya lihat itu ya, Macam ODGJ gitu. ngomong-ngomong sendiri, makhluk itu suka ludah-ludah gitu, saya lihat sambil Iya, jalan gitu. Kira udah ya. Oh bener katanya. Nanti nyanyi sekali-sekali nyanyi gitu. Nah, itu terlihat sama saya gitu. Dan kayak ramai anak kecil, saya lihat anak kecil ada sekitar 5 orang itu ngikutin beliau gitu. Kayak narik-narik bajunya, kayak ngajak main gitu ya, kayak ngajak main sambil jalan gitu. Habis itu ada satu binatang berbisa sejenis kelabang yang menempel di sekitar dadanya, warna merah kelabang itu. Nah, ada nenek-nenek tua berbaju hitam. Nenek-nenek tua ini bau sekali dan kayak bau mayat, kayak bau tanah kuburan. Nah, itu ibu katanya pernah Bu ya? Iya. Yang ibu bilang apa gitu terus akhirnya Nggak mandi kan rasanya bau. Mandi sana bau lah. Bau apa sih? suruh mandi susah. Bau mayat apa? Bau mayat kayak gitu pernah. Oh. Pernah ngomong kayak gitu. Jadi Mas Handoko nggak mau suruh mandi malah ngomong, emang kenapa bau mayat? Jadi malah ibu yang Iya. takut ya? Jadi aku takut. Pernah pernah cerita ada orang nenek-nenek mengikuti aku pernah. Berarti udah sama dia udah berasa kalau emang ada makhluk di badan dia yang ikut. Dulu pernah cerita kayak gitu. Ini maaf kalau boleh tahu beliau sudah menikah, Sudah. Jadi tapi saya ngeliat sekarang lagi single juga parent ya? kan, emang ini ada sadis yang ngerjainnya. Itu kayak ada burung beo yang lidahnya dipotong gitu. sehingga nggak bisa ngomong. Ya Apa itu kali yang buat mungkin dia diem? itu yang buat dia diem dan darahnya dipersembahkan gitu buat setan itu gitu. Berarti positif memang ada kiriman ya Bang? Jadi sekali waktu makhluk itu yang bertaring ini yang matanya merah ini suka ngamuk marah. Itu yang buat dia cepat Ngamuk marah, bahkan bisa-bisa ngancur-ngancurkan barang nantinya gitu. Udah pernah terjadi itu? Pernah sih nebang-nebangin itu pohon pisang, apa yang itu dirusak kayak gitu. Jadi sekarang statusnya single parent ya? Iya. Punya anak? Punya satu. Tapi anaknya ikut ibunya? Iya. Jadi awalnya ini sakit kepala beliau ini kalau saya lihat. Awalnya sakit kepala, sakit banget. Iya Mas, pernah sakit kepala ya? Iya. Sakit kepala, sakit banget, lama-lama dimensinya berubah gitu. Daya fokusnya, daya hayalnya, halusinasinya tuh mengambang kemana-mana gitu. Tadi Ibu sempat cerita sebelum kita syuting, Ibu pernah punya apa namanya benda pusaka ya? Iya dulu pernah. Nah beliau nanya apakah ada kaitannya. Sekarang ada bendanya? Bendanya dikasih ke orang yang ngobati dia. Oh, jadi selain kiriman apakah ada kaitannya dengan itu Bang Lima ya? Ya nanti akan terungkap ya, itu memang udah beda jalur lagi sebenarnya. jalur ya. Nanti Kalau akan- ini memang saya lihat ini kiriman orang memang sengaja
ingin menganjurkan beliau karena beliau masih sehatnya ini, saya lihat tipikal orang yang termasuk orang disiplin ya, disiplin waktu, kerjanya benar awal beliau masih sehat. Waktu masih jadi guru. Oke, kalau begitu kita akan ungkap ya Bu ya. Ini kan Ibu pengen tahu nih, menelisik asal muasal kenapa anaknya berubah seperti ini. Allah Akbar. Bu, sini Bu, kita tanya-tanya. Sini, ngapain kamu mojok situ? Sini, ayo keluar. Ya. Keluar arah sana. Kayak komunikasi sama sesuatu di sana kan. Ya, pindah ya, jangan di sini. Ngapain sih di situ? Kamu lagi ngapain? Ibu, ini adalah makhluk yang mengganggu anaknya Ibu. Ini Ibu kayak tanya ini ya. Ibu. Kamu dari mana? Biarin. Nggak apa-apa. Biarin. Nggak apa-apa. Oke. Ya kamu. Coba ke sana bergabung. Gabung. Ke sana bergabung. Ke sana ketemu. Sobat Mata Langit ini ada. Ketemu. Sobat Mata Langit tiba-tiba ini adalah Pak D dari Mas Handoko. Jadi ini pamannya. Tiba-tiba pamannya kesurupan. Allahu Akbar. Bapak, Apa yang dirasakan, Pak? apa yang dirasakan Pak? Saya udah tahu. Dia kayak setengah-setengah gitu badannya. Dia mau masuk juga tadi. Saya takut ini. Kenapa Pak? Nggak apa-apa. Tahu saya. Nggak apa-apa Pak. Ini kita bantu keluarga Bapak untuk mengungkap keanehan yang dialami oleh ponakannya Bapak ya. Kamu Kenapa siapa? kok malah ketawa? Kamu lihat bapaknya nangis? Sini Mas Handoko, sini. Ih, itu tuh, dia suka ini udah. Mas sini. Sini tak kasih tahu. Ini adalah makhluk gaib yang ada di badan kamu yang mengganggu kamu. Kamu boleh tanya-tanya. Kamu suka sama saya? Iya. Suka apanya? Suka ngeludah. Kamu sudah berapa lama di badannya Mas Handoko? Aduh, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Siapa yang nyuruh kamu? Ini beda makhluk ya? Yang nyuruh kamu siapa? Ini apa jenisnya? Nyisir. Ini rambut Mas, nih. sini aja, jangan jauh. Jadi kamu sudah di badannya Mas Handoko berapa lama? Gaya nih malu. Apa? Musik, Musik? pusing, Pusing apa musik? puyeng, pusing. Keleyengan tuh, gayanya keleyengan. Berarti yang buat Mas Handoko keliengan itu kamu? Oh, Muter-muter? muter-muter. Rasanya muter-muter? Oh, sukanya muter-muter jalan-jalan gitu? Oh, ngapain sih jalan-jalan gitu? Cari apa? Males ngomong ya? Ya, kamu suka males ngomong ya? Coba ngomong dong, kita biar komunikasi. Oh, suruh duduk, ya, oke, duduk. Mas, ini Mas, duduk. Tak sapa sing nyuruh wong Kebumen apa? Apa wong ndi? Aduh ndi sih? Wong. Laki atau perempuan? Laki perempuan. Oh, laki berarti mirip bapak. Wongnya tua apa nom? Masih muda. Lebih muda dari Handoko apa lebih tua? Lebih muda. Terus kita Oh, sama lah, sejajar. Oh, seumuran. Sepantar. Apa masalahnya? Sakit hati? Apa Handoko pernah buat salah sama dia? Apa itu? 2. Kamu jangan pakai bahasa isyarat dong, biar nggak salah paham. Nggak bisa ngomong dia. Walah, Lidahnya potong. malam ya. Oh, Ini pendiam banget. males ya ngomong apa? Gara-gara udah dipotong itu ya? Ya, dua orang. Dia sama orang itu berteman. Apa urusan asmara? Rebutan cewek? LOM Loma. Oh, lama, sudah lama. Heeh. Lama sekali. Berapa tahun? 3 tahun. Ada. Lebih. Ini kejadiannya sesudah menikah apa sebelum menikah? Apa ya? Waktu sekolah, kuliah. Sebelum menikah, kuliah dulu. Ini kuliah Di mana kuliahnya? di Jogja. Apa masih Apa pas masih kuliah? Ini ganti makhluk nih. Mudah-mudahan yang ini bisa ngomong. Kenapa
gimana? Bukan ke tempat ini. Oh, kamu marah gara-gara Mas Handoko dibawa silaturahmi ke sini. Emang kenapa kalau silaturahmi ke sini? Cari saja ke tempat lain. Jangan kau ke tempat ini. Lah iya, memangnya kenapa dengan tempat ini? Kami tak menyukai tempat ini. Kenapa nggak suka? Tempatnya enak kan ya Pak ya sini? Enak, Bapak bisa piknik tadi, tidur-tiduran di depan. Nyaman ya Pak ya? nyaman. Kenapa nggak boleh ke tempat ini? Sungguh tidak membuat nyaman. Kamu nggak nyaman di sini? Keluarganya aja nyaman. Berarti kamu ada sesuatu nih. Karena kamu jahat ya? Sama seperti dia. Sama? Tak merasa nyaman. Oh iya, siapa bilang? Kamu kan nyaman di sini Mas ya? Iya. Sudah kita kapan? Kamu jawab dulu. Kamu di badannya Mas Handoko sudah berapa lama? Sudah lama. Ada 10 tahun? Belum. Berapa tahun? 4 tahun. Ada 4 tahun. Sudah lebih. Lebih dari 4 tahun tapi kurang dari 10 tahun. Mungkin pada saat masih kerja jadi guru, kamu ikut dia. Aku sekitaran tak lama kau menikahi seorang wanita. Nikahnya tahun 2012 ya? Kalau 2012 ke sini kan 10 tahun. Ini kurang dari 10 tahun. Tapi aku baru mencapai ke 10 tahun itu. Oh, berarti benar udah 10 tahun. Hampir 10 tahun. Begitu tuanku mengetahui bahwa kau menikahinya, aku baru diutus olehnya. Udah mulai tebak ya Pak ya. Berarti ini kasusnya asmara. Ada yang sakit hati dia menikahi perempuan itu. Iya, Yang suruh kamu namanya siapa? mengapa aku harus memberitahu siapa tuanku Ya, itu? harus beritahu biar nggak ada salah paham, biar nggak ada fitnah. Ciri-cirinya seperti apa? Dia hampir sama. Bersama ya. Berarti tinggi juga. Kulitnya sawo matang. Jadi masalahnya apa sih? Bahkan dia masih dalam kota yang sama. Kota yang sama. Kau cari Oh. itu Mengandung huruf O namanya. Tangannya gitu. dan kau cari huruf ini. Huruf apa ini? Apa? Y atau N? N. Mengandung N dan O. Aku tak akan memperjelas sebuah nama itu. Siapapun yang membocorkan sebuah rahasia, Oh. dia siap untuk berperang Iya, ya. dengan kaumnya. Kamu bakal dimusuhin teman-temanmu kalau kamu membocorkan rahasia ya. Tapi kamu berpahala tahu. Tidak ada sebuah pahala. Kamu tugasmu apa selama ini di badannya? Aku hanya yang mengkirim dia untuk kemanapun dia pergi. Kata bapak suka pergi muter nggak jelas kemana-kemana. Nah ini dia nih tujuannya. Tujuannya nggak ada, mau muter-muter di tanah gitu. Itu jalan kaki Gimana? atau naik apa? Ya kadang naik motor sampai jauh perginya. Ngerokok. Mana saya tanya, muter-muter. Tuti, Udut kata dia. Kenapa kok nggak berhenti ngerokok dia? Itu kan meresahkan orang tuanya lu. Sini bu, kamu doyan rokok. biarkan dia selalu terdiam, enggan untuk berbicara. Tapi kan butuh komunikasi ya bu ya. Iya, kalau ditanya nggak mau jawab sekali. Yang bicara Oh, berarti kamu nih kelakuannya yang buat dia halusinasi. Ya kan udah ketahuan bu, buat halusinasi, suka merokok, suka muter-muter nggak jelas tujuannya tuh dia nih Nggak pernah makhluk nih. berdoa, nggak pernah. Nah, kenapa nggak mau ibadah dia, nggak mau sholat? kami akan membuatnya semakin jauh. Mau dibuat jauh dari Allah ya? Kami akan membuat dia tak bekerja tapi mempunyai
Mana bisa? Nggak bisa kayak gitu. Kamu meracuni pikiran dia, nggak bisa. Mana mungkin punya uang banyak nggak kerja itu? Aku akan membuat dia seperti itu. Aku menggodanya. Iya, itu memang tugas kamu itu ya. Terus yang tadi siluman monyet itu teman kamu. Tugasnya apa dia? Buat sakit kepala. Buat apa? Pusing, garu-garu, sering garu-garu gitu. Kalau di pikirannya otak kempok. Yang suka melamun tuh, suka diem, bengong, berhayal. Rambutnya kalau panjang ya berdiri. Sendirian. Kalau rambutnya panjang Panjang kosong. sepertinya kaku. Seperti bulu-bulu. Bulu-bulunya si monyet itu. Oh, dia berdiri bulunya. Silakan kau pegang bulu-bulu monyet itu. Ngapain aku pegang bulu monyet? Ogah. Bulu itu memang kaku. Terus ibu pernah tuh katanya anaknya nggak mau mandi, dibilang bau. Terus kok dia bilang emang bau mayat? Emang ada teman kamu di badan dia yang berwujud mayat? Karena di tubuhnya bukan hanya aku saja, bukan hanya seekor keras saja, masih banyak yang lainnya. Kamu sendiri apa wujudnya? Karena sudah sekian lama dan kami pun bisa berkembang biak di dalam tubuhnya. Oh, Takkan ada wanita manapun yang akan menyukainya. Bahkan sejenis pun akan menjauh darinya. emang gitu bu? Iya, nggak punya teman. Nggak ada teman. Nggak ada teman yang baik mau. cowok atau cewek, nggak ada? Habis kalau ditanya itu nyimpang, banyak diri temennya nggak mau. Males ya temenan sama dia. Males. Kalau temennya paling anak-anak SD. Anak-anak kecil. No. Iya. Bikin layangan, layang-layang gitu. Bikin main. Anak-anak seneng main. Main poli sama anak-anak kecil. SD. Iya. Kami memang menyukai seorang anak-anak di saat dia bermain dengan bagus. Jadi Itu yang tadi dilihat Panglima, kan ada bermain dengan anak-anak kan? Anak-anak tapi mukanya tua Pak, kurcaci. Kalau yang nenek-nenek itu apa? tapi kau tak bisa berkomunikasi dengan sebayamu. Oh iya iya. Jadi kalau dia ngobrol sama yang seumuran malah nggak nyambung, Nggak tapi sama bisa. anak nyambung. Nggak bisa ngomong, kayak takut sama temennya kayak gitu, kayak takut main sama orang yang sebayanya. Jadi kalau anak-anak seneng, kalau orang yang besar-besar itu takut. Lebih baik menyendiri. Iya benar ya. Aku seneng menyendiri. Iya, seneng menyendiri. Kamu apa sih wujudnya? Aku tinggi. Telinganya panjang. Terus berbulu enggak? Tapi aku bukan yang bertaring. Oh, Itu dia sudah menunggu. oh ada yang bertaring yang nunggu, pengen masuk badan Agil. Dia sudah memasuki berhati-hati. Oh ngancam. Emang kalau dia masuk badan Agil apa yang bakal terjadi? Dia lebih suka dengan Apa? Ngamuk, merusak. Panggil apa jangan panggil Pak? itulah yang suka memainkan emosi. Benar-benar menguji kesabaran orang tuanya ya. Kalau orang tuanya ngomong, dia cepat marah, dimusuhin. Jika dia Ngomongnya enggak pakai jalan gitu, pakai ngabur. Itu ketuanya itu yang kamu bilang itu. Di antara kalian siapa ketuanya? dia yang terdahulu. Maksudnya dikirim lebih awal. Karena siapa yang terdahulu, Jadi senior. dialah yang mempunyai kekuatan yang lebih dan dia mempunyai lebih tinggi Badannya lebih tinggi, lebih gede. Kemampuannya juga. Apa dia tugasnya selain buat ngamuk-ngamuk? Dialah yang menghancurkan yang tadi dua menjadi satu, kini tercerai Berarti dan seorang nenek itu ada kaitannya dengan masalah perceraiannya dia dong. Gitu.
jika kami tak diutus, Ya Allah. maka semua akan baik-baik saja. Berarti tugas kalian itu udah membuat rumah tangganya rusak, Kau membuat ingat dia error. setelah pernikahan itu terjadi perlahan-lahan kepribadiannya berubah. Iya. Kalau ditelisik ingat-ingat lagi, dia berubah tuh bukan hanya belakangan ini tapi sejak menikah. Tapi pelan-pelan banget, mungkin nggak sadar kali ya. Demi sedikit dia berubah. Ngeri ya permainannya sihir tuh. Ada lagi saling bercerita di antara seorang ibu dengan anaknya. Iya, jadi nggak komunikasi ibu kan? Kata ibu diem mulu dia. Kalau diajak ngomong marah, jadi jarang aku berkomunikasi. Maunya dia yang ngomong. Nggak tanya, kalau Mau dia saya yang ngomong, tanya kalau nggak dia mau ngomong, jawab, sekali dia jawab nyautin. suaranya marah. Nyimpang. Itu kan nggak baik loh melawan orang tua. Kamu ngajarin kayak gitu sih? Biarkan saja, memang tugas kami Tugas kamu banyak ya? untuk menghancurkan. Ditambah lagi Apa? kami diutus, kami semakin senang. Tugasnya tuh ya selain buat dia bercerai sama istrinya, buat dia durhaka sama orang tuanya, buat dia error, halusinasi, Tuh udah gawat. banyak banget. Kalau ditanya jawabannya itu sih keras sambil marah-marah, jadi aku malu nanti ada tetangga yang Iya. dengar. Jadi Buat bagaimana dia agar melawan. Duh, dipengaruhi biar melawan orang tuanya, Pak. Sabar ya, Bu, Bapak. Ini kita korek dulu nih. Apakah hanya satu orang itu yang ngerjain atau ada yang lain? Itu kawanku. Berarti satu golongan. Allah Akbar. Astagfirullah. Awas, kejedot. Ini berbelit-belit ngomongnya, maka Panglima langsung tarik makhluk lain ke badannya Ismi. Biar kita dapat informasi lebih jelas. Teman kamu ya, nenek-nenek? Jangan kamu banyak membuka Takut dibocorin rahasianya. rahasia. Emang harus terbuka sih. Kok? Nek, kamu ngapain di badan handoko, Nek? Iya, melu bae. Siapa yang suruh? Ya nasi ngongkon sih kon melu. Ya tugasnya apa Melu itu? Kowe sing marahi mengene kowe wonge. Lo dia ngajar Tria kayaknya. Marahi mengene ya. Karena Tria yang ngajar Aku wis kemari. ngerti kowe sing marahi. Orang ngerti apa-apa. Iya benar. Jadi Tria ini sepupunya Mas Handoko yang pengen subscriber mata langit. Makanya sembuh. Dia Orang pengen ngerti saudaranya apa-apa. Biungnya karo bapake malah dikongkon. sembuh. Jadi Tria ini yang nunjukin YouTube mata langit ke orang tuanya Handoko ya benar Mbak ya? Iya benar. Aku ora Kamu jangan takut ngomong aja. Kamu kenapa ora marah? teyen kowe lah. Kan pengen kakaknya sembuh biar nggak sakit-sakit lagi. Ya aku ora seneng. Pancen aku ora seneng. Jadi kamu seneng kalau dia nggak sembuh-sembuh gitu sakit? Lah ya wis bae, kaya ngene bae. Bengong gitu. Wis Padahal ngongkon-ngongkoni wong, kowe yang meneng bae, jangan ngomong apa-apa. Mestine kowe iki ngamuk aja gelem ngene aja gelem. dia suruh ngamuk tapi dia nggak ngamuk kan? Berarti kamu gagal. Mestine ora gelem kowe, wis di Ini sudah jalan Allah. kandhani aja gelem. Ini jalan Allah, dia kesini akhirnya ketemu. Udah waktunya kalian tuh pergi semua dari badannya. Ki maksude nyong ki ning kene ki diprangkap ben beres kabeh ngono kuwe. Wis lo kadung kepriwe sih? Wis bubar. Jadi kamu merasa terperangkap masuk ke markas mata langit? Ya kepriwe nyong diprangkap tapi uripe ki rumah tanggane ora isa. Udah terlanjur pisah nggak bisa balik lagi. Ya itu urusan Allah lah itu. Masalah takdir. Sekarang yang penting kamu harus pergi dari badannya dia sama teman-temanmu. Kamu mau ngapain? Wis lah. Pokoknya wis beres lah. Sing wadon pokoke wis lunga. Wis pisah dari kehidupannya. Uripe dhewe kan ora nyambut gawe maning wis. Nggak bisa dong, harus kerja dia. nanti. Kuncine perintahe kiye ora nyambut gawe ning gaweane. Metu. Iya, jadi nggak Wis kerja metu. lagi.
Kamu mau ngapain? Kamu tobat aja gimana? Nek sing butuh ki wong ora nyambut gawe ning kana. Ya berarti tugasmu udah. Wis, Ya wes, kalau udah kamu pergi. ya wis nyanyang lu masih. Ora Loh, 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 loh. Lah nyong wis dikongkon lunga ya wis nyong lunga wis beres. Ya jangan pergi Urusannya. daripada dia, bukan Isminya yang pergi. Apa maning? Belum selesai informasinya, ayo ngobrol lagi. Cepet. Nyong dikongkon ki wong ben metu ora nyambut gawe maning. Ya, dan sudah keluar dia dari kerjaannya. Ibu kan mau nanya tadi ada hubungan dengan apa? Benda pusaka, tanya sini. Ibu punya benda dari orang tua ibu. Dari orang tuanya ini tinggalan, tapi sudah diminta sama orang. Urusanku. Oh, berarti nggak ada hubungannya ini. Urusane nyong di kongkon ki ben ora nyambut gawe. Ben uripe dhewe kan lunga bae. Mau kemana itu? Mau kemana? Jaga. Dani orang Pegang ini. Mas, pegangin mas. Biar masnya bisa pegang kamera. royokan. Udah. Udah. Allahu Akbar. Pangkala bu. Jangan takut. Lepas. Jadi dia tuh kayak kamuflase gitu. Sini bu. Duduk aja duduk. Kahus gue kahus. Malu jahatnya nih. Ini makhluk jahat tapi pura-pura baik. Jadi tadi tuh dia pura-pura baik, semua disalamin. Rupanya dia targetnya mau ngejar si Tria. Tria mau dihajar, mau dicegah. Gak apa-apa Tria, kamu gimana? Kaget. Enggak apa-apa. Kaget aja sih dia. Gak apa-apa. Gil, udah sadar sih Agilnya. Kamu targetnya buat dia hidup sendiri. Iya. Nggak punya istri, nggak kerja. Pokoknya orang nyambut gawe. Siapa yang ngerjain? Yang ngerjain sebut namanya. Berarti kenal satu sama lain. Iya, no. Oh, mengandung huruf N dan O, no. Lah hubungannya si Nok dengan istrinya dia apa? Pokoknya dia kan pada ning sih. Oh, profesinya sama. Iya sih, lah wong sing wadon bening sekolah pada bae. Istrinya guru juga. Anu perpustakaan. Kerja sebagai tata usaha. Oh, iya, karyawan di sekolah itu yang sama. Ya pada bae. Yang cowoknya juga kerja di situ. Ora nang kana cuma nih ana wong sing ora seneng kila nang wedin kana. Nggak suka sama Mas Handokonya. Iya sih. Bukan karena suka sama istrinya. Ora snake sing wadon kae wis ana sing ngenteni. Berarti ada dua arah dong. Lho ora suwe sih bubaran karo piye langsung Iya. kawin. Istrinya cerai sebentar langsung nikah lagi ya. Ora suwe. Oh, ceweknya ada yang Orang nungguin. nganti tahun-tahunan udah. Iya, lah wong wis dinteni ya kau. Tapi yang ngenteni itu ada ngerjain juga apa enggak? iya ana sih. Berarti ada dua arah ini. Iya, mulane kiye pikirane ora genah, pikirane mumet arep cerita kok ora kepenak ki urusane awake dhewe. Itu yang satunya. Mestine wis kerasa. Wis sih urusane Wis kerasa tapi kok nggak mau diobati? ora diobati. Lah wong ki urusane perkarane urusane rumah tangga. Soale kaya ngene sing lanang kuwe karepe kiye ora nyambut gawe ben ora disenengi. Mangkat kana ngana lunga mari ngendi-ngendi kiye wis ora genap pikirane. Waktu itu pas dia lagi ada masalah, dia nyari ketenangan. Datengin sih kemana-mana, tenang. Maksudnya datang ke ke makam ziarah sini, terus? ke sini maksudnya ben tenang. Terus Masih ada istrinya, tapi sudah mulai kerasa. Makanya dia itu diam, tidak ngomong apa-apa. Ditanya sih diam saja. Tahu-tahu ini udah bisa. Dia itu jadi dia dibuatnya itu maunya kemana-mana. Soalnya mengharap itu sing seneng karo wedone sih mengharap dia itu pergi jauh memang. Mau dimatinya tidak bisa. Kenapa? Jadi kerasane arepe lunga bae ora betah ning omah ora betah pokoknya. Iya.
pikirane gawe mikire dadi wong sugih. Dadi biar dia dibuat susah, pun tidak punya apa-apa, terus dia pergi jauh ninggalin nih istrinya. Dia tidak bisa ngomong, menebak, oh iya orang bisa ngomong ora. Coba kali kalau nenek yang ngajak ngomong dia nggak mau ngomong. Ya memang tidak bisa ngomong, orang duwe lidah sih. Oh iya, itu makhluknya yang gak ada lidahnya itu yang buat dia nggak bisa ngomong. Itu yang satu orang NO, yang satunya siapa namanya? Ya anak, sing ora seneng sih anak, ora seneng. Kalau awak iki sih anak, sing ora seneng. Mungkin karena beliau orangnya kan disiplin, tegas gitu ya. Kata Panglima tadi kan dia rajin sebenarnya. Iya, oh dulu tidak begini. Pinter ngomong sih, pinter ngomongnya, cerdas wongnya. Lah wong aku sudah terpaksa sih ngomong di sini. Timbangannya aku ora kena urusannya. Aku nanti dia apa-apa kena ya angel, mending aku wis kalem. Pinter. Mending aku kalem. Daripada di Si amuk jadi amuk orang lawong kae sih sing marai mengene. yang ngajak kemari Tria. Siapa maning orang ana sih? Orang ana siapa-siapa. Ya kan beliau kan nggak ngerti handphone. Wis suwe ngongkon, wis suwe. Dialang-alangi. Siapa yang ngalangi? Ya kae kabeh. Makhluk-makhluk di badannya. Rombong-rombongane. Aku ya menang-menang ae aku. Jadi nenek apa tugasnya kalau cuma meneng wae ngapain di badan dia? Aku sih cuma yang buntuti. Ngikutin biar apa? Ya buntuti bae maksudnya ben lu kayak gue ya. Siapa sih ya? Kayak dulure sing ngarep ke mari. Kayak kepriwe ya nyung sih kayak ngono. Bae maksudnya. Lapor ngono. Aku mah bagaimana keamananku saja. Aku aman. Yang penting aku tidak jadi apa-apa kena. Ganggu ya diapa-apain. Lah maksudnya aku wis ngalah. Aku wis cerita kena. Ya, udah Maksudnya ngaku. kejadiannya kayak kiye. Artinya si nenek nyerah. Nyerah sekarang ceritanya nenek. Lah ya nyerah, kepriwe anggere ora nyerah. Pada pae nasibku karo sing liyane. Ya aku mau sih mending selamat daripada nyong ora dadi apa-apa. Mendingane nyong milih ya selamat. Sekarang maunya apa nih nenek? Mau taubat atau mau pulang ke asalnya? Asalnya mana sih? Nyong yang Ada buki Tuhan nggak? Nek, punya Tuhan nggak nek? Panglima tanya tuh nek. urusan perkara Tuhan nih ya masing-masing ya. Tuhan anak, tapi perkara nih wis ya wis. Ana ya anak, tapi orang tak sembah. Lu Siapa Tuhannya? siapa? Ya orang mikiri Tuhan, Tapi kan tahu Iya. yang menciptakan. tapi yang ngerti Siapa? maksudnya. Oh lawung nyong namanya. Yang nyiptakan nenek siapa? sing nyipta kena. Heeh. Ya Apa nenek anak. jadi nenek jadi sendiri? Ya udah sih. Ada yang nyiptakan kan? Iya, Nah, sing- siapa yang ciptakan? Ya Ciptain. Tuhan, ya Tuhan. Tuhannya siapa? Namanya Tuhannya siapa? Ya Allah. Tuhan nih. Allah. Ya kayak gue lah maksudnya. Bisa sholat nggak? Bisa sholat nggak? Ya ngerti. Ngerti. Tapi ora Pernah sholat? Pernah nggak? orang tahu, nyong orang tahu. Mau nggak pindah kemari ntar belajar sholat? Lah apa ya? Iya. Tapi Lah. harus bener-bener tapi. Wis kadung. Kedua tapi apa? jahat. Wis kadung iya sih. Kayak kiye. Nggak ada terlambat untuk bertaubat. Waktu ini apa ya? Pancen Ya, memang anak. sekarang lah saatnya nenek tuh bertobat, baca lagi 2 kalimat syahadat sama Panglima, nanti diajarin ibadah. Mau nggak nek? Lah ya sing penting selamat Oh, ya. berarti mau ya? Ya udah, ora Panglima. apa-apa. Selamat dunia akhirat kalau ngikutin kita. Ya wis. Ya. Ayo Panglima, mau lagi? Ki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, tangannya panas temen sih ya. Jangan. Sering kerungu ki. Auzubillah. Minasyaitonirrajim. Himinas. Syaitonirrajim. Syaiton. Nirrajim. Nirojim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illallah wa asyhadu wa anna asyhadu anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Ya Masuk yang lain. Oh iya. Ayo ibu sini dulu. Iya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi Ini ada wabarakatuh. makhluk baik nih mungkin. Masuk lagi yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sini Pak, sini Pak. Ada, Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Urutan ikro. Urutan ikro apa baik?
Ingat ya nang TK 6 tahun. 6 tahun apa jadi guru 6 tahun? Dindasmu. Nah itu Biji. udah disebut satu. itu. Gatal. Gatel tidak sepenuhnya anakmu. Badannya Handoko dikuasai dulu, jadi nggak sepenuhnya anak bapak ini. Kawale, kamu ingat? Kawane Handoko. Kawale, Kawali, Kawali. apa itu? Kawali. Kawali apa sih? Gunung Kawale. Gunung Kawali. Ada nggak daerah sana? Nggak ada. Aku nggak pernah ke gunung, nggak tahu. Di mana daerah Di daerah mana itu? Gunung Kawali itu? Jawa Tengah. Semarang, Jogja. Neng dulu pernah ke Semarang. Bapak pernah? Itu yang Oh Handoko, terus? ke Semarang ya sama istrinya. Kalau istrinya udah tahu dia Apa? perlu apa dia nggak tahu istrinya. Gitu. Mungkin ke sana kali. Masalah dia punya anak kecil jadi istrinya sama anaknya jadi ngikutin Handoko. Dia jalan sendiri entah diapain sama orang tuh dia nggak tahu gitu. Ada hubungannya apa dengan Gunung Kawali? Mana istrimu? Kau ingat namanya? Dia yang sudah pergi meninggalkanmu. Cerai. Dia yang ingin meninggalkanmu. Kau bersedih. Orang ngerti. Kau kehilangan. Lihat aku. Lihat, coba hadap sini mas. Cek, gini. Kau kehilangan. Kamu merasa kehilangan nggak waktu pisah? Ini kehilangan. Kau berat melepaskannya. Ini bisa. Apa perasaanmu padanya saat ini? Sudah punya suami lagi ya sudah. Kau marah? Tidak. Kau sedih? Enggak. Kau benci? Enggak. Kau bahagia? Ya bahagia. Mana anak-anakmu? Impian Anakmu. di rumah. Impianmu ke masa depan yaitu anak-anakmu. Kau masih bisa hidup lagi. Kau masih bisa sehat lagi. Karena kau mempunyai impian tentang anak-anakmu. Raih dia. Jiwamu masih bisa diselamatkan kembali. Amin. Kembali besarkan anak-anakmu. Dia yang harus kau perjuangkan. Bukan memperjuangkan kekecewaanmu. Bukan memperjuangkan kesedihanmu. Tapi perjuangkan anak-anakmu. Karena dia adalah titipan yang diberikan Tuhan padamu. Ingat itu. Anakmu adalah impian yang harus kau wujudkan. Panggillah jiwanya. Iya, insya Allah. Dia masih bisa kembali. Insya Allah. Panggil lagi jiwanya. Karena kakinya terus ingin selalu melangkah jauh dan jauh. Walaupun mereka ingin membunuh, jiwa adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Tuhanlah yang memberikan, yang menciptakan jiwa. Dialah yang berkuasa atas jiwa-jiwa. Ingat anakmu. Siapa nama anakmu? Yusuf. Siapa namanya? Nama lengkap? Enggak tahu. Kau harus berjuang untuk anakmu. Kembali, jangan pergi terlalu jauh. Kembali. Allahu Akbar. Mana tanganmu? Sebut nama Allah. Allahu Akbar. Katakan Ayo mas. Allahu Akbar. perlahan, Allahu Akbar. perlahan, Allahu Akbar. perlahan. Allahu Akbar. Ulangi dengan jiwamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panggil anakmu. Yusuf. 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 Bapak datang. Bapak datang. Yusuf. Bapak Bapak datang. datang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar. Akbar. Allah. Allahu Akbar. Akbar. Menjeritlah. Allahu Akbar. Lebih keras lagi. Allahu Akbar. Lebih keras. Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar. Lagi. Allahu Akbar. Lebih kencang. Allahu Akbar. Lebih keras. Allahu Akbar. Simpanlah di dalam dadamu. Letakkan dia di dalam dadamu. Mana ibumu? Ayo, ibumu mana? Yuk samperin yuk, bangun yuk. Bangun mas. Ayo bangun. Tataplah wajahnya. Panggil ibumu. Siapa kau panggil ibumu? Siapa? Biasa manggilnya apa bu? Biung. Panggil yuk, panggil. Biung. Yuk sekarang panggil. Ayo ucapkan Biung. 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 Ampuni saya.
ampuni saya, doakan saya, doakan saya, berikan saya doa terbaikmu berikan doa dan baikmu agar saya agar saya sehat kembali jiwa dan raga. jiwa dan raga. Sujudlah di kaki ibumu. Bersimpulah di kaki bapamu. Dia orang tuamu yang sudah menyekolahkanmu. Semoga mahasiswa sekolah Ya. Amin, amin. Amin. rajin masjid. Amin ya Allah. Anak soleh, kamu anak baik, anak soleh. Biar kamu jadi kembali Handoko yang soleh, yang pintar, yang berpendidikan, yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Karena dia anaknya baik, penyayang. Rasa kasih sayangnya dinodai, jadi dia sangat kecewa. Maafkan ya, sekarang kamu harus hidup untuk anak-anakmu. Mereka berjuang untuk kehidupanmu. Sekarang kamu harus berjuang untuk anak-anakmu. Sekarang kamu bilang ke Panglima, Panglima tolong doakan saya. Amin. Panglima tolong Ya, doakan insya Allah. saya. Insya Allah saya doain, Sehat. Ya, saya obatin ya. Amin, terima kasih. Iya. Maaf nih, dan Mbak siapa? Aku Balanjing. Mbak Lanji. Dari leluhur Bapak mungkin ya? Saya mau dia itu menjadi kembali yang soleh. Amin, amin ya Allah. Karena dia pandai, agamanya baik. Beliau orang Tapi kekecewaan dia, ketulusannya ternodai. Jadi dia marah terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak salah anakku. Allah mengujimu, pasti punya maksud yang baik. Kamu harus tetap berada di jalan Allah. Begitu. Makasih, Saya Mbak Lanjing. mohon izin Terima kasih Mbak udah kembali datang. lagi. Terima kasih. Saya diperintahkan oleh beliau, anak muda. Iya. Insya Allah. Terima kasih. Jem, Mbak Lanji, makasih. Monggo. Iya, monggo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terungkap akar permasalahan dari kasusnya Mas Handoko. Sekarang kita akan lanjutkan untuk melakukan terapi terhadap Mas Handoko. Mas Handoko, matanya lihat ke Panglima sambil zikir ya. Iya, Allah boleh, astagfirullah boleh, subhanallah terserah, la ilaha illallah juga boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurus samawati wal arda qadil ansil bayanullah sifatullah ab'alullah nur buah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah wa akshiram wali wa uladi wa bibni linnas ya jama'in wa tab'ada wa taqulu min banina wa alaihi salam man kana hayya wa yahikal qawlu walal kafirin. Zikir. Ayo Mas, zikir Mas. La ilaha
ilaha illallah. Dikit. La ilaha illallah. Katanya ke Panglima La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah Mas Handoko sudah diterapi. Sekarang tinggal melanjutkan dengan terapi mandi air doa. Ini adalah air yang sudah didoakan Panglima Langit yang digunakan untuk membersihkan dan memagari badannya Mas Handoko dari semua energi negatif dan makhluk gaib yang jahat. Ya Alhamdulillah Mas Handoko sudah diterapi, sudah mandi air doa. Apa rasanya tadi waktu diobati? Rasanya ya dingin yang jelas. Lain dingin ya karena berkali-kali berulang-ulang, jadinya ya pegah. Oh, Ya apa, nampaknya sesak napas, ya kan pegah. ya madan pegah lah. Karena disiram Kelekepan air ya? bujur sih sering-sering jadi berulang-ulang. Tadi kayak biasa aja gitu. Iya. Tapi enggak juga ya. Ya jadi teringat Ditahan. ya sering mandi di Tanggul dulu. Oh, udah Kali. berkali-kali. Iya. Tapi kan tadi gentong. Rasanya kayak di kali ya? Iya. Ngap ya. Ngapnya. Iya. Sama di Tanggul sama teman-teman nih. Terus waktu kakinya diterapi dengan lada, apa rasanya? Ya Sakit rasanya nggak? ya sakit ya pegel, jelas pegel. Ya sakit nah, lara sakit. Tapi bisa tahan. Iya. Dan terus sekarang apa rasa di hatinya?
Plong nggak? Plong. Ada plong apa enggak? Ya kemungkinan ya plong udah lega. Lebih lega ya. Ya walaupun sedikit agak masih mungkin teringat atau terngiang-ngiang intinya masih beka-beka seperti apa itu. Ya sumpek istilahnya ya mau diguyur air sih. Tapi ini udah lebih lancar sih bicaranya dibanding tadi ya sebelum diterapi. Tadi katanya waktu Buyur terus tadi soalnya. Iya, jadi ya peka pengap lah itu. Biar buka pikiran. iya. Nah tadi kan sebelum diterapi kan dicari ngilang tiba-tiba kemana sih tadi? Ke sana ngapain? Ya sebetulnya sih nggak ngilang. Jalan. Ya, jalan-jalan. Lihat suasana. Ya sambil apalah. Ya lihat-lihat pemandangan. Oh kali iya, ini. rumah tetangga pemandangannya. Iya. Sekarang masih pengen pergi-pergi nggak hatinya? Udah lebih tenang. Ya tenang. Nah pergi jalan ya Monas. Iya. Ya kalau ibu gimana Bu? Ya saya bersyukur sekali ada Panglima Langit di sini yang bisa mengobati penyakit anak saya. Mudah-mudahan bisa sembuh Amin. selamanya. Ini anak tunggal Bang Lima. Tunggal. Semata wayang ya, makanya orang tua betapa sedihnya gitu. Karena salah satunya Saya seperti sangat ini. bersyukur dan senang lah bisa datang sini. Yang dulunya saya cuma lihat di YouTube, aku bisa bertemu langsung dengan orangnya, bisa menyaksikan pengobatan anak saya. Mudah-mudahan sih sehat. Nanti bisa kontrol ya, bisa video call, Iya. bisa kembali. Kita monitor terus dari jauh. Artinya, ini Mbak tadi yang dicekik gimana ceritanya? Ini sepupunya nih yang tadi dikejar Agil. Gimana tadi? Kamu nyangka nggak kok tiba-tiba mau diserang? Enggak, nyangkanya mau salaman malah langsung diserang. Kaget Jadi ya. kayaknya tuh setannya tuh kayak kamuflase gitu, pura-pura baik gitu. Lebih ganas Mbak tadi. Iya, aku juga agak pegel-pegel ini kayak mau nyekek. kayak tadi, Mbak. Iya di sininya tapi rasanya. Bahunya ya? Iya, aku langsung ke bawah sih langsung ke Iya. tindih-tindihan. Tenaganya kuat loh. Kuat. Dipegangin sama. Iya. Ada satu orang mah gak kepegang. Jadi kameramennya juga ikut pegang. Kaget. Dua orang gak kepegang. Tiga Iya. kepegang. Berarti harus waspada ya kalau yang jadi- baik. Santun banget tadi. Iya, aku semua juga orang mau bisa ketawa. Salim aku kan ini ya. Tanda tanya ini mau apa nih? Iya. Mau apa gitu ya. Mau pamit mau keluar gitu ya. Boleh pamit mau nyekek rumahnya. Bukan pamit. Ya saya pun Biar kita nggak waspada. berterima kasih banyak. Gimana Pak? Mudah-mudahan anak saya ini bisa pulih kembali, kembali segala ingatan dan kesadarannya. Semoga seperti dulu lagi lah. Iya. Taat beribadah seperti dulu. Dulu kan rajin di masjid. Guru ngaji ya. Ya guru ngaji. Sekarang juga ada yang mengharapkan kalau dia sudah pulih dia akan diangkat lagi menjadi Amin ya Allah biar dapat kerjaan lagi ya. Karena katanya dia disayangi sama murid-muridnya katanya. Iya. kan? Sayang kepada anak-anak sama murid-muridnya. Bapak Kiai pun juga sayang sama dia. Terus tadi uaknya mana tuh? Tadi kenapa tiba-tiba? Saya ndak sadar, Apa itu ndak tahu saya ndak tahu lah, saya ndak sadar. Itu matanya merah tadi. Saya ngeliat itu yang di sana. Oh, yang tadi Agil Saya kesurupan. macam orang di apa itu karena setrum apa itu. Saya nyetrum itu, saya ketakutan, tapi terus saya ndak sadar. Ndak sadar saya. Oh, karena beliau dulu ini pencak silat. Iya, saya dulu sering kalau ada orang apa itu Berarti pencaksilat yang di dalam apa tenaga dalam, saya gampang itu nyetrum. Ya ini tadi yang Sensitif berarti ya Bapak ini. nggak tahu, saya pun mau tanya kenapa saya kok jadi begini. Saya malah nanti saya mau tanya lah, kenapa kok malah saya ngeliat ini kan tadi loncat ke sana. Saya dulu pernah punya guru di pencaksilat. Selalu itu tenaga dalam yang jadi harimau, yang jadi monyet. Saya Oh, berarti Bapak bisa gampang masuk itunya gampang. gampang kemasukan. Nah ini tadi kan monyet. Nah saya dulu kalau ada yang harimau, ada yang harimau, saya jadi kambing, jadi tidak dimakan. Astaga. Tapi tidak tahu, saya tahu mungkin dibikin dari itulah gurunya mungkin. Mana? Saya mau tanya kenapa saya dibikin macam. Iya. Gue di luar sini langsung kan
saya rasa mau dibikin apa bapak yang bikin saya apa ya itu saya Dia pikir apa bapak yang bikin saya katanya, saya dikira Pak dibikin. Lisa yang buat. Saya nggak ingat bapak juga, malah saya kaget juga dulu kok bapak yang malah lepar dari situ kan. Jadi beliau pengen tahu kenapa ya kok saya Ya bikin. karena kan setiap mediumisasi, setiap dalam proses pengobatan, energi itu pasti sudah membias. Radius bisa 20 meter di setiap sisi, selatan, utara, barat. Jadi apapun yang berada di situ yang kira-kira berdampak, ada energi-energi yang lain yang berbeda gitu, yang mungkin bertolak belakang, bisa saja terjadi benturan walaupun kita nggak niatkan ke bapak gitu, niatkan memang ke Agil untuk melakukan proses mediumisasi, tapi seraya itu bapak juga ikut kontak di situ, ikut nyetrum. Jadi yang sini ngaung sana, yang sana au juga kan di sini. Nah, itu pasti, itu memang karena apa ya, kecepatan energi tadi. Dan bapak juga sensitif orangnya. Jadi kontak. Jadi memang siapapun yang dekat saya dalam proses pengobatan saya, kalau di badannya ada sesuatu hal yang sifatnya ada makhluk astral, pasti masuk, pasti akan ikut gelepar juga gitu. Tergantung yang punya badan bisa mengendalikan atau enggak. saya takutnya malah si yang tadi di Badannya Mas sini Agil, masuk saya. Berarti bapak yang jadi mediator judulnya. Jauh-jauh Mbak Lanti yang datang sini. Yang Mbak Lanti Ini nyangka nggak tadi ada Kancing itu tokoh yang- wali itu kan tokoh suci ya? Iya, Sering itu siaran dari ya. Demak, Raden Patah. Cucu Raden Patah dari Demak, Pak. Nah, bapak memang pernah ziarah ke Ya, sana. saya sering ke sana dulu. Besok juga mau ke sana, Senin. Mau ke sana juga ya. Kesiaran. Saya sambungnya sama Mbah sini, Mbah Jaketra, Pengiran Jayakarta. Saya dulu sering di sini. Tapi kalau mediumisasi itu biasanya kita nggak bisa milih siapa yang bakal datang, yang penting beliau pasti akan menyampaikan pesan-pesan kebaikan gitu. Ya udah, semoga cepat sembuh ya Mas. Ya. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dari kisah Mas Handoko dari Kebumen ini. Ya memang kita dalam hidup ini harus berpasrah diri sama Allah. Jangan pikirkan yang di luar kemampuan kita pikirkan gitu. Kalau kira-kira kita udah nggak sanggup pikirkan, ya udah stop, jangan pikirkan lagi. Cari suasana, cari tempat yang bisa menenangkan jiwa kita, pikiran kita kembali. Di mana saja yang tempat yang kita rasa itu bisa menjadi obat buat jiwa kita dan pikiran kita. Kalau terlalu kita pikirkan, kita nggak kuat, jadinya nanti kita jadi berhalusinasi, jadi gagal fokus, jadi pikiran melayang-layang, jadi kosong. Begitu kosong, setan menyusup di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dikendalikan sama setan. Mulailah kita terkunci dan ruh semangat di dalam tubuh kita itu jadi pergi. Masuklah setan tadi. Dia mengendalikan, ya udah kita nanti bisa bicara sendiri, kita nanti bisa menung-menung sendiri, kita nanti diajak bicara jadi nggak nyambung. Jadi makanya itu jagalah hati katanya. Jangan sampai hati itu ternodai oleh bisikan-bisikan setan akan menyesatkan kita gitu, ataupun menghancurkan kita. Harus hati-hati kita. Semua berawal dari hati dan pikiran. Jadi maka itu tetapkan pikiran, tetapkan hati, banyak zikir, sabar, insya Allah kita selamat. Amin. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan dari netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.